Mengapa saya menamai mereka The Golden V? Karena mereka memiliki darah berwarna merah keemasan. Semua orang memperhatikan dengan serius apa yang ingin dijelaskan oleh Andy. Sebuah video dari substansi Golden V mulai terbentuk di layar. The Golden V diciptakan untuk membuat subjek manusia super. Manusia yang tidak bisa mati di medan perang, yang memiliki keterampilan ganas dan dapat membunuh 1000 orang tanpa goresan. Dan yang perlu digarisbawahi, mereka menginginkan subjeknya ini mematuhi perintahnya. Mereka ingin menguasai dunia dengan pasukan ini. Namun sayangnya, sebagian besar subjek gagal. Termasuk Anda, Nona Nadine. Anda adalah subjek terakhir yang diuji sebelum mereka dihukum mati, kan? Ia melihat ke arah Nadine. Nadine mengangguk. Tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang tahu tentang tes ini. Aku telah melakukan penyelidikan dan itu menemui jalan buntu. Kata Pak Haris membuat Andy beralih melihat ke arahnya. Orang yang menciptakan zat itu meninggalkan kapal sehari sebelum terjadi serangan. Tepatnya sebelum Nona Nadine mendapatkan suntikan. Jadi saya rasa dia mendapatkan dosis yang salah. Besar kemungkinan orang itu masih hidup sampai sekarang. Apa kamu tahu siapa dia? Ben bertanya. Andy menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak tahu siapa dia. Nadine meringkuk di sofa. Melihatnya mulai meringkuk seperti ketakutan, Ben menepuk punggungnya. Tidak apa-apa, kau memiliki kami. Kami semua ada di sini. Andy menarik nafas sebelum melanjutkan lagi. Dan tes itu gagal ketika semua subjek mengalami efek samping. Dia menyentuh sebuah tombol lagi pada remote dan video mulai diputar. Seorang pria dengan tubuh kurus terlihat begitu ketakutan. Latar belakangnya adalah hutan belantara. Oke, Raksa, sekarang tunjukkan apa yang kamu bisa. Itu adalah suara Andy di dalam video. Aku takut, katanya. Jangan takut, kami akan membantumu. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Dia meyakinkannya dengan lembut. Akhirnya pria itu mengangguk dan pergi ke salah satu pohon besar di dekat mereka. Warna matanya berubah merah dalam sedetik. Dia mendorong pohon dengan tangan kosong dan dalam hitungan detik pohon besar itu tumbang. Dia terjatuh ke tanah, begitu warna matanya kembali normal. Andy segera berlari ke arahnya, memeriksa pembuluh darah di tangannya. Tubuhnya kaku dan bergetar hebat seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari kulitnya. Tunggu, aku akan memberimu suntikan sekarang. Dia menyuntik lengannya. Dalam 3 detik, venanya kembali normal dan dia merasa sedikit lebih baik. Andy melanjutkan ke video kedua. Ini Chan. Dia baru berusia 22 tahun ini. Dia mendapat kemampuan sebagai manusia super. Atau kita biasa menyebutnya Hulk. Tapi efeknya begitu dia beralih ke mode manusia biasa lagi, dia akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Dan tidak hanya itu, setiap kali dia berubah ke mode Hulk dan menggunakan kesempatannya, rentang hidupnya juga akan cepat berkurang. Jadi setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Om Felix bertanya. Andy mengangguk. Dan suntikan yang kau berikan tadi? Ben juga bertanya. Itu adalah suntikan sementara untuk memperpanjang rentang hidupnya. Kamu yang membuat solusi ini.
Tante Ginny bertanya karena ia juga penasaran. Benar Nyonya, saya dan tim saya. Andy mengambil sebuah dokumen dari dalam tas ranselnya dan menyerahkan hasil penelitian yang dia buat kepada Tante Ginny. Dia membaca setiap detailnya. Oke, lanjutkanlah, kata Nadine. Oh iya. Dia menekan sebuah tombol lagi dan muncul video ketiga. Namanya Maddie. Dia juga mendapat suntikan Golden V. Seorang pria berkulit putih sedang berinteraksi dengan binatang buas. Warna matanya sudah dalam mode merah. 5 ekor harimau hutan dan singa tunduk di hadapannya. Dia bisa memerintahkan hewan untuk mengikuti perintahnya. Tetapi dia akan menderita sakit kepala yang luar biasa setelah itu. Dia beralih ke video berikutnya. Yang ini alih. Kemampuannya membuat semua orang terbelalak. Segala sesuatu yang dia sentuh berubah menjadi hitam dan tidak lama menjadi abu. Begitu dia berubah menjadi normal, tubuhnya mulai gemetar dan dia meringkuk di tanah. Rasa bersalah di dalam hatinya membuatnya merasa berdosa. Sampai-sampai dia merasa kehilangan harapan untuk masuk surga. Nadine bisa merasakan perasaan yang sama persis dengannya. Ali adalah cerminan dirinya. Gadis ini Sarah, katanya di video berikutnya. Seorang gadis berusia sekitar 20-an yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi 10 detik berikutnya. Dengan kemampuannya itu, dia bisa menghindari serangan dan membantu orang lain. Namun semakin sering dia menggunakannya, semakin banyak rentang hidupnya yang akan diambil. Dan video terakhir adalah Mia. Dia Mia. Video menunjukkan keduanya tengah diserang oleh sekelompok orang dan Andy kebetulan menyalakan kamera GoPro-nya. Jadi dia merekam kejadian tersebut. Mereka berdua dikelilingi oleh sekelompok orang. Begitu Mia mengubah warna matanya, semua orang menjatuhkan senjata. Mereka memegang kepala mereka dan berteriak kesakitan. Beberapa detik kemudian mereka mati. Dia bisa mengendalikan pikiran dan memberi rasa sakit kepala yang sangat krusial. Namun begitu dia kembali normal, dia juga akan merasakan sakit yang tidak terkira. Dia memencet tombol pada remote sekali lagi. Ya, itu tadi adalah beberapa orang yang selamat yang saya bantu. Jadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak dapat menyembuhkan mereka, tetapi membantu mereka untuk memperpanjang masa hidup. Begitu. Noah bertanya. Saya masih belum menemukan obatnya, Tuan. Dia mengoreksi kata-katanya. Zat yang kamu suntikan itu, bagaimana kamu membuatnya? Tante Ginny bertanya lagi. Saya seorang botanis, Nyonya. Saya mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, dan kebetulan saya menemukan bunga langka yang diklaim dapat menyembuhkan berbagai jenis masalah darah. Tim saya juga terdiri dari beberapa orang di bidang masing-masing. Saya memiliki ahli zoologi, ahli kimia, dan satu ilmuwan. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke layar. Bunga ini hanya tumbuh di gunung di daerah Kalimantan. Saya mempelajari tentang bunga ini, dan ekstrak terbaik yang bisa kita dapatkan hanya pada malam bulan purnama. Bunga ini mengeluarkan aroma khas yang memikat binatang buas. Jadi untuk mendapatkan ekstrak ini, kita harus bertarung dengan hewan-hewan itu. Jadi maksudmu kita membutuhkan ekstrak bunga ini? Tanya Ben padanya. Benar, ekstrak bunga ini adalah bahan utama. Tetapi karena mereka memiliki jenis darah serta zat yang berbeda,
Jadi dosis untuk masing-masing orang juga berbeda. Seperti Ali, dosisnya perlu dicampur dengan racun piton. Lalu bagaimana kamu akan tahu campuran seperti apa yang akan dibutuhkan oleh Nadine? Ben menatapnya. Saya perlu mengambil sampel darah dan melakukan beberapa tes padanya. Mereka semua terdiam, menghela nafas berat. Itu akan menjadi keputusannya. Apapun yang menurutnya terbaik, kami akan menghormati keputusannya. Kata Pak Haris. Semua mata keluarga tertuju padanya. Selain bisa memperpanjang umurku, bisakah itu membuatku menjadi wanita normal lagi? Andy sedikit mengernyit mendengar pertanyaannya. Normal? Maksud Anda? Bisakah aku memiliki anak? Atau bisakah aku menghidupkan diriku sendiri seandainya aku terluka? Pertanyaannya membuat semua mata tertuju padanya. Mereka memiliki pemikiran yang sama bahwa Nadine sangat ingin memiliki anak dengan suaminya. Tentang menghidupkan diri sendiri, kami masih dalam studi bagaimana membalikkan mutasi itu kembali. Tapi kalau tentang hal memiliki anak, saya tidak tahu. Karena 2 pasien wanita yang lain belum pernah hamil sebelumnya. Tapi kami pernah memeriksa sel dan sistem tubuh mereka. Semuanya baik-baik saja, oke. Jadi saya rasa mereka bisa hamil. Semua orang tercengang sekali lagi. Mereka telah memeriksa dengan spesialis bahwa Nadine tidak dapat memiliki bayi. Mutasi itu membuatnya mandul. Tapi kenapa teori Andy ini berbeda?